Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan. Karena kepada setiap kita yang mau mengikut Tuhan, maka damai, anugerah, dan keselamatan akan kita rasakan. Mari bersama-sama kita mengawali hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 376. Kidung Jemaat 376 bait pertama dan yang kedua, ikut dikau saja Tuhan. Kidung Jemaat 376 bait pertama dan yang kedua. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau mengabdi kepadamu, dan biarlah kami menemukan jalan bahagia kami ketika kami sungguh-sungguh hanya bersandar kepadamu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari Keluaran 30 ayat 22 sampai ke 33. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Dengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi itu di kemah. Dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Kau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu atau membubuhkannya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bapak Ibu pasti pernah dengar istilah minyak urapan ya. Teman-teman kita di aliran Pentakosta atau karismatik kadang-kadang pakai minyak urapan itu dalam ibadah, atau mungkin ada aliran-aliran lain yang seringkali pakai itu. Dan minyak pengurapan itu sering dipakai untuk kalau ada orang sakit, ada orang yang ingin sembuh, pengusiran roh jahat. Intinya minyak itu minyak yang dipakai untuk menolong. Tapi Bapak Saudara, sebenarnya kalau dicari akarnya minyak ini dari bacaan kita, sebenarnya minyak itu nggak boleh sembarangan. Minyak itu sebenarnya dipakainya utamanya bukan buat manusia. Minyak itu dipakai yang pertama-tama adalah untuk perlengkapan rumah ibadat. Rumah ibadat itu perlengkapannya dipakai supaya apa? Supaya ketika Allah hadir, barang-barang yang dipakai juga untuk mengingat semua perbuatan baik Tuhan itu menjadi bagian yang baik.
Jadi tidak ada cacat bercela di hadapan Tuhan. Dan orang yang pakai itu tadi kan juga dipakai untuk keluarganya Harun, imam Lewi. Itu boleh. Kenapa? Karena mereka harus jadi kudus supaya bisa memegang peralatan suci, tabut perjanjian. Karena kalau mereka nggak kudus pegang tabut perjanjian, mereka mati. Mereka nggak kudus masuk ke ruang maha kudus, mati. Jadi mereka tetap bikin dosa. Mereka manusia biasa, tapi karena minyak itu maka mereka dilayakan. Gitu. Nah tapi masalahnya nggak cuma kayak orang zaman sekarang, zaman dulu pun ada orang yang colongan. Saya juga pengen kudus, saya juga bikin dosa, saya pengen dimurnikan. Akhirnya curang, minta sama keturunan Lewi ini, nanti sisain dikit dong minyaknya buat keluarga kami. Nah itu banyak terjadi, makanya gak heran sampai zaman Tuhan Yesus, orang-orang pakai minyak itu juga. Ya, walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati minyak itu, tapi minyak itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk orang gitu. Tapi karena orang-orang pada masa itu salah menafsirkan, dan juga banyak orang yang pengen jalan cepat. Sebenarnya kan hidup kudus itu kan harus dibangun ya. Bukan ada jalan pintas, dengan minyak itu saya sembuh. Bukan. Kesembuhan, hati yang sabar, hati yang bisa melewati pergumulan, masalah, keluarga, itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan minyak. Itu harus mulai dari dalam diri kita. Kita mengkuduskan diri kita. Terus berusaha, walaupun gak bisa 100%, tapi kita minta Tuhan tolong agar karakter kita jadi baik. Ketika karakter kita jadi baik, hidup kita jadi lebih baik, kesehatan kita tambah baik, kehidupan pelayanan, relasi, usaha kita semua jadi baik. Nah itu yang ingin Tuhan katakan. Jadi jangan jadikan minyak ini jadi berhala. Fokusnya jadi berubah lagi. Orang Kristen tuh kebanyakan gitu, atau nggak usah orang Kristen deh, hampir kebanyakan manusia itu ya, ketika ada satu hal yang bisa menolong, selalu diandalkan. Jadi lupa Tuhan ya. Ada obat mujarab, obatnya yang disembah si tabib yang disembah, bukan Tuhan. Ada kejadian yang mujarab, ada hamba Tuhan bisa menyembuhkan, pendetanya disembah, bukan Tuhan ya. Jadi hari ini kita mau belajar. Kita mau fokus pertama hanya menyembah Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan, hanya Tuhan yang mampu menguduskan, memperbaiki kehidupan kita. Gak ada tempat lain, gak ada cara lain, gak ada alat lain. Kedua, kalau kita mau jadi hidup lebih baik, kita gak bisa mengandalkan orang lain atau alat-alat. Kita harus memperjuangkan diri hidup kudus. Sudahkah kita hidup kudus? Kalau belum, berjuang. Tuhan, aku ingin hidup kudus, aku ingin hidup lebih baik. Aku mau jauhi semua larangan Tuhan dan mau menjadi baik. Supaya apa? Keluargaku, usahaku, pekerjaanku, pelayananku betul-betul murni, tulus di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita hari ini kepada Tuhan untuk hidup kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami melalui kisah dari minyak pengkudusan di kemah suci, kami belajar bahwa kami tidak bisa mencari minyak-minyak kudus itu. Kami tidak bisa cari jalan pintas. Kami harus fokus pada Tuhan yang bisa memulihkan, menyembuhkan, membuat keadaan kami lebih baik adalah hanya Tuhan saja. Dan ketika kami rindu untuk jadi baik, maka kami pun harus kudus hatinya. Gak ada gunanya tubuh kami kuduskan, minyak mengkuduskan kami, air baptisan bahkan, tapi kalau hati kami tidak kudus, tidak ada gunanya. Sehingga biarlah Tuhan kami rindu untuk menguduskan diri kami belajar menjauhi larangan-Mu makin sering hari ini, dan kami makin mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.